bukan orang. Udahlah Nora, agamamu aja. Memanglah. Udahlah, agamamu jangan kau urus agama orang. Kau Agamamu tengok urus. Agamamu urus agamamu. Jangan kau urus agama orang. Kau aku cari koin kau, tapi jangan kau urus agama orang, oke? Hah? Agamamu, agama kami agama. Jangan kau curi Tuhan kami, maling. Jangan kau curi, kalau nggak mau dibahas agama kau, jangan kau pakai nama Tuhan kami. Oi, Paham kau? Jangan kau duluan pindah agama. nabi kami. Mana? Duluan agama. Jangan kau pindah nabi kami. Cerita kau. Oke. Bang, Abang Li tengok ya, saya open Apalagi yang ya. mau Saya dibahas? besarkan. Ya kan, sebentar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kalau nanti saya berceritakan, kalian tidak percaya. Oke. Ini disebutkan dalam riwayat suatu hadis Anas bin Malik, disebutkan, sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menceritakan Habib Ibnu Malik kemudian berangkat bersama 12.000 pasukan berkuda menuju Mekah. Saat tiba di kota Abtas, sebuah daerah dekat Mekah, Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy menyambut kedatangan Habib Ibnu Malik. Mereka memberi budak dan perhiasan. Ketika duduk berbincang bersama, Habib bin Malik menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal lantas meminta Habib untuk membahas tentang hal lain. Tuan bertanyalah tentang Bani Hashim, ujar Abu Jahal. Habib menukas, siapakah Muhammad? Pembesar Quraisy lantas menemui Abu Jahal dan menjawab, kami mengenalnya sejak kecil sebagai seorang yang jujur dan bisa dipercaya. Saat berusia 40 tahun, ia berbalik menghina dan merendahkan Tuhan kami. Ia dakwakan agama baru yang berbeda dari agama kami. Mendengar penjelasan ini, Habib lantas mengatakan, bawalah ia ke hadapanku dengan sukarela bila tidak mau dipaksakan. Ya nantilah. Seseorang pergi untuk memanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah datang menemui Habib ditemani sahabat setianya, Abu Bakar dan istrinya Khadijah. Ketika Rasulullah tiba di hadapan Habib, wajah beliau tampak bercahaya sehingga Habib tertegun dan berkata, hai Muhammad, engkau tahu bahwa setiap nabi memiliki mukjizat. Apakah kau juga memilikinya? Apa yang engkau inginkan? Tanya Rasulullah SAW tanpa ragu. Habib berkata, aku ingin kau membuat matahari terbenam dan bulan merendah ke bumi, terbelah menjadi dua. Kemudian bulan itu bersatu lagi di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu. Setelah itu,
bulan kembali lagi ke langit dan bercahaya seperti purnama dan selanjutnya terbenam kembali serta matahari muncul seperti sedia kala. Mendengar permintaan Habib, Abu Jahal tersenyum dan berkata, "Sungguh benar apa yang Tuan katakan. Permintaan Tuan sungguh luar biasa." Rasulullah SAW pergi meninggalkan Habib menuju Jabal Abu Kubaisi dan mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah. Tak lama Jibril datang dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujahmu, ketahuilah aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Saat itu hari beranjak sore dan matahari condong ke arah barat hingga akhirnya terbenam di ufuk barat. Semesta diliputi kegelapan, kemudian muncul bulan purnama. Ketika bulan berada tepat di atas Rasulullah SAW, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Bulan itu bergerak turun dan berhenti di hadapan beliau, lalu ia terbelah menjadi 2 bagian. Bulan berpadu lagi di atas kepala beliau dan bersaksi, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan kembali naik ke langit dan matahari muncul kembali seperti semula. Peristiwa ini tak lantas membuat Abu Jahal mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal dan para pengikutnya menganggapnya sebagai sihir. Mereka tetap tak mau beriman. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Artinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Ayat 2-nya, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Oke? Jadi, apa tujuannya Nabi Muhammad SAW membelah bulan? Karena pada waktu itu ditantang oleh Habib dari kaum Quraisy beserta paman yang bernama Abu Jahal. Tetapi ketika sudah terjadi mukjizat itu, apakah mereka tetap percaya? Mereka menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka tetap menyangkalnya. Itu diabadikan dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Oke, silakan Abang. Bertanya lagi? Boleh. Silakan. Kalau kakak Abang bertanya, tahu Abu Jahal, sebentar, Bang. Abang tahu Abu Jahal itu siapa? belum tahu, makanya aku tanya. Jahal itu adalah paman beliau, pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, dia menunjuk begini, terbelahlah bulan itu. Terus apakah pamannya percaya? Tidak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad membuat sihir. Padahal sudah terbukti di mata mereka bulan itu terbelah. Silakan Abang. Mau bertanya apa? Ada cerita, ya kan? Jibril menerima wahyu, katanya di Goa Hiro. Kenapa harus di Goa dia menerima itu? Loh, Abang, bukan Nabi Muhammad SAW saja yang pada waktu itu menerima wahyu atau menerima wahyu dari Allah. Bahkan Nabi Elia pun dikatakan di dalam surat Raja-Raja, dia bercakap-cakap menerima wahyu juga firman Tuhan di dalam gua, Bang. Dalam gua. Kalau saya tanya begini, Bang, kenapa Musa, barakallah Bang Nasgor, kenapa Musa menerima wahyu di Gunung Sinai? Iya, di gunung biasa itu. Loh, jadi kalau di gua nggak biasa, Bang? Justru gua itu ada tertulis itu tempat jin itu. Oke, jadi Nabi Elia itu bertemu jin di goa. Karena Nabi Elia juga di goa menerima wahyu. Elia Dia menerima wahyu di goa. Dia bertemu sama Tuhannya di goa, Bang.
Bang, saya bertanya, Bang. Iya. Yesus waktu mati, dia dikuburkan di mana, Bang? Di dalam tanah apa di dalam goa? Mendekatkan diri dulu Mbak Nana. Oh itu waktu mati dia itu orang yang dimasukkan itu namanya pun mati. Iya, Bang. Yesus mati, bangkitnya dia mati dimasukkan ke dalam goa, bangkitnya di dalam goa apa bukan, Bang? Iya, itu kan rencana manusia itu memasukkan itu maksudku tadi. Apa dia Iya, Bang. masih Begini, Bang. hidup? Begini, Bang. Kalau manusia menerima wahyu di dalam goa keluar jadi nabi, itu wajar, Bang. Itu biasa. Tapi kalau ada mayat yang ternyata mayat Tuhan dimasukkan ke dalam goa keluar jadi Tuhan, itu wajar nggak? Wajarlah, namanya pun mati. Oh, jadi Biasanya keluar dari. Tapi kita- kata abang di dalam goa banyak jin. Iya, namanya pun udah mati. Kita tempat jin itu goa. Iya, kalau gitu ngapain dia dimasukkan ke dalam goa? Kau udah tahu kalau ada jin. Masa Tuhan dikubur dalam goa, Bang? Justru udah meninggal dia. Loh, dia bangkitnya di mana, Bang? Ya bangkit. Kalau udah bangkit dia nggak mau lagi di goa dia. Dia Di goa bangkit yang menampakkan diri sama Maria itu di dalam goa, Bang. iya kan. Maksudku tadi kan, Yesus waktu di goa dia masih hidup. Udah meninggal dimasukkan orang lah. Sesudah meninggal di kayu salib, ya dimasukkanlah ke goa wajar. Udah meninggal. Nah. Tapi Tapi kenapa Muhammad itu di goa masih hidup dia? loh, Entah masih bersembunyi hidup dia wajar di lah, situ. Bang. Emang siapa yang mau matikan manusia di dalam goa, Bang? Sekarang begini, Bang. Kenapa? Begini, Bang. Ini masalahnya ada mayat Tuhan hilang di dalam goa, Bang. Iyalah. Iya, Bang. Masa ada mayat hilang di dalam goa, Bang? Abang percaya Iya, mayat udah Tuhan hilang? bangkit. Justru udah bangkit. Iya, Bang. Kira-kira siapa yang mengambil mayat Tuhan ini, Bang? Bangkit. Bangkitnya di mana? Ya, bangkitlah dia. Udah hidup, nggak mau lagi di goa. Kenapa? Mau apa masih Sekarang begini. Sekarang sekali begini, di goa? Ngapain di Bang. situ dia? Bang, sekarang begini, Bang. Kalau Anda katakan begitu, pertanyaan saya begini jadinya, Bang. Wajar nggak ada mayat Tuhan hilang di dalam gua, Bang? Kira-kira siapa yang ngambil ini? Ya, tertulis bangkit, bukan hilang. Hilang, Bang. Saya tunjukkan Bangkitnya. datanya, mau, Pak. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Oke, sebentar ya, Bang. Nih, saya tunjukkan datanya. Iya, bangkit dia, tapi nggak diketahui muridnya, makanya dibilang hilang. Kebetulan dia yang bangkitnya. Itu kan Iya, siapa yang ambil mayat, Bang? murid-muridnya. Siapa yang ambil? Bilang tadi bangkit. Bang, siapa yang Bukan Bang? diambil, itu kan Bentar. mula-mula Iya, Bang, sabar, itu Bang. dikiranya hilang. Nggak percaya orang bangkit dia. Iya, sebentar. Makanya wajarlah dibilang hilang. Sebentar, Bang. Nih, ya. Itu kan waktu mau mengunjungi makam Yesus, Pak, si Maria nih. sama wanita-wanita. Iya, Bang. Iya. Nih, Natra nih. Keterangan itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Nih, siapa yang ambil nih Tuhan ini? Nih. Mereka telah mengambil mayat Tuhan. Nih. Tuhan. Iya. Kenapa yang ngambil mayat? Ini
ini enggak gini bang, gini bang. Abang pernah dengar nggak? Sebentar bang, Raja, sebentar dulu Itu bang. cerita itu. Sebentar dulu bang, Cerita. sabar dulu bang. Abang pernah dengar nggak rumahnya presiden kemalingan bang? Rumah presiden pernah nggak abang dengar kemalingan? Nggak pernah kan bang? Sekarang tangan siapa yang berani mengambil mayat Tuhan ini? Aduh. Bang, tangan siapa yang berani kurang ajar ngambil mayat Tuhan? Bang, maling di rumahnya, bang. Maling di rumahnya seorang presiden pemimpin negara aja nggak ada yang berani bang. Ini kok ada yang berani maling Tuhan bang. Maling. Enggak bang. Bang coba bayangkan ya bang. Ini maling motor, itu diarak, itu digebukin bang. Itu maling motor bang. Ini belum jadi maling, belum dimaling mayatnya. Ini manusia yang di mayatnya dimaling ini pernah diarak juga bang. Kan Yesus pernah diarak nih bang. Dicambuk, diludahin, dipukul, ditampar. Pernah kan abang Raja? Pernah. Nah ini kalau nengok kayak bekal, tiba giliran Tuhan dikebumikan, dimasukkan ke dalam goa selama 3 hari, ya. Ini mayat Tuhan siapa yang ngambil? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dibuka mute-nya bang. Abang berfirman dalam hati dia weh. Siapa yang berani mengambil mayat Tuhan? Ngaku kalian yang di bawah. Ada yang mengambil mayat Tuhanku. Aduh. Bang, buka mute-nya. Hah? Apa? Hah? Apa? 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 Enggak tahu aku siapa yang ngambil mayatnya. Enggak. Aku nggak tahu siapa yang ngambil mayatnya, Bang. Datang nggak tim forensik untuk melihat jejak-jejaknya, mana tuh ada jejaknya, Bang? Hah? Oh, jadi memang hilang mayatnya. Ini siapa yang ngambil mayatnya, woi? Apa, Bang? Apa, Bang? Gimana, Bang? Hah? Gak tahu dia bukan mute. Kau yang mute kan yang... Kalau nonton jangan mute, aduh di mute. Dari tadi diundang buka mute, kamu yang nggak tahu buka mute. Apa, Bang? Abang bilang apa? Siapa yang ngambil Ibaratnya Kak Nora, kau tadi membaca kakak seperti menonton film setengah-setengah. Mana tahu kau itu ceritanya mana? Udah kau pastikan bilang. Belum kau baca lagi ujungnya. Katanya ada yang mengambil mayat Tuhanku. Gimana? Kayak gini Kak Nora, kalau
Kalau nonton film kita jangan setengah-setengah udah pulang langsung cerita kau. Ah, udah mati anak buah apanya, Indomie goreng anak isi gue pemerannya kayak gitu. Padahal masih bangkit dia. Udah Bangkit. pulang kau. Bangkitnya di mana, Bang? Udah kau kabarkan. Udah apa hilang. Bangkitnya di mana, Bang? Bangkitnya dia di mana? Orang udah ikut. Maksudnya itu kayak duvenya. Ya bangkit lah. Dia bangkitnya di mana, Makanya- Bang? Dari kubur itu, dari gua itu bangkit dia. Dia bangkitnya berarti di dalam goa. Ini pues, gimana sih dong? Lamangan dong. Iya, kalau itu dimasukkan ke goa, itu tempat makam itu wajar lah, udah meninggal. Itu kan manusia yang berpikir itu. Maksudku tadi, kenapa mau menerima wahyu harus di goa? Ngapain di goa menerima wahyu? Itunya pertanyakan harus sama dikubur kakak. di dalam goa? Beri saya buka kameranya. Kalau nggak buka kamera saya turunkan. Di sini Bang Raja masih buka kamera. Hasian Binsar Pardede, agama apa Bang? Buka kameranya Bang. Kalau nggak buka kamera diturunkan ya. Bang, manusia masuk ke dalam goa menerima wahyu itu masih wajar Bang. Tapi kalau ada Tuhan yang bisa mati, masukkan ke dalam goa, tiba-tiba ada yang maling mayatnya. Halo Binsar, dibuka kameranya. Maksudku kenapa nggak di rumah? Binsar, Nggak ada rumahnya. Kenapa nggak di rumah? Kenapa? Binsar, halo Binsar, bisa open kamera Bang? Kalau nggak saya turunkan. Halo maju arah, yang Islam jangan naik. Maju arak, Roni. Halo, yang mana? Ya maju arak agama apa? Muslim bunuh Nora. Roni agama apa bang? Saya Kristen Bu. Ya, yang Kristen open cam. Kalau tidak silakan turun. Atas Itu aja. apa itu? Saya tunggu sampai 2 menit. Kalau tidak open cam diturunkan. Di sini kita diskusi, hargai kayak Bang Raja masih open cam, Perisai masih open cam, walaupun gelap ya. Yesus adalah cahaya yang terang, para pengikutnya kok jadi gelap semua nih putih. Ya, Asia, kalau Bang Binsar, sebentar Ini host izin. yang di tengah, Sebentar, kenapa Bang nggak Roni, on Bang cam? Roni, sabar. Binsar, halo Binsar, Anda Kristen open cam? Perisai, lu kenapa doubling? Anda tidak bisa open cam, silakan turun. Aku doubling. Apa? Perisai kau doubling, kenapa kau doubling? Gaya kau udah keren pakai kacamata hitam kayak Asep Birama. Doubling. Amannya kau, Kak Nora. Kau doubling. Aku aman loh. Aman. Kau bilang doubling. Udah, berarti kau naik ke sini hanya untuk menyimak aja. Halo Zul Fahmi, agama apa bang? Halo bang Zul, Ya Bun. agama apa bang? Kalau yang Islam silakan turun bang, kita naikkan yang Kristen aja. Bun. Abang Islam? Ya silakan Bang Roni. Sebentar, Perisai, itu kenapa headsetmu mungkin apa doubling? Nggak ada, saya pakai handset. Itu. Bukan Abang Aman Perisai. loh Kak Nora. Bang Perisai. Kalau kami ngomong doubling, ya kan Bang Roni doubling kan Bang Roni? Jaringannya mungkin. Cek aman. Ah, Aman. Kau ngomong aman, saya ngomong yang doubling. Nah kan jaringannya. Ya. Perbaiki dulu jaringanmu, perbaiki jaringan. bagus jaringan saya di sini baru. Aman ada kok. tunang.
Abang perisainya Bang Roni. Astagfirullah. Perisainya yang nggak bagus jaringannya ngelek. Loh, masalahnya suara kamu jelas di sini, suara saya aja mungkin nggak jelas. Perisai Bang Roni, perisai. Bukan ente, bukan Allah. Nih perisai jaringannya Gak usah ngelek. ngegas, biasa aja. Perisai itu apa sih kalau dikesamakan ke sinonim pasaman ke bahasa Indonesia? Astagfirullah, ini akun yang di bawah namanya perisaiku. Oh, lari ke sini. Ya sorry lah, aku nggak terlalu ini. Aku fokusnya, aku mau membahas tentang yang mau aku inikan samamu baru hari tenang gitu loh. Sebentar ya perisai ya, karena jaringanmu memang ngelek, bener ngelek. Ya, kenapa Bang Roni? Ada apa? Nah, saya kayak yang dikasih ini komentar. Iya kau, Bang. Kalau Kau lagi saran mabuk saya apa? sih, Berapa ini galon ya kau minum? sebentar dulu. Kan tadi kan saya kesempatan saya dikasih ngomong. Kok lari Iya, kemana-mana? tadi dia ngomong. Enggak, maksud saya begini loh, Buru Aritonang atau kita yang satu suku lah ya. Kalau pindah-pindah agama aja, jangan memburukan agama sebelumnya gitu loh. Saya tidak burukan kok. Gak usah, nggak gini loh itu, nggak usah cari-cari pembelaan. Kesannya itu kayak buruk sekali itu agama itu sebelumnya gitu. Pembelaan. Saya nyaman kok sampai sekarang. Saya percaya Tuhan, yang saya percaya Tuhan Yesus gitu loh. Yesus yang terkutuk. Kok terkutuk? Galatia 3:13 terkutuklah yang digantung Oh, pada gini lah itu ya. Di ajaran itu yang sekarang itu agama, maksudnya nabi yang paling nggak ada kena dosa itu ada kan, namanya Nabi Isa kan? ya Nabi Isa tidak kena Ada kan? dosa. Nah, dan itu yang kami percaya sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Iya dong. Kok nggak usah terlalu ini. Jadi begini aja pesanku, Boru Aritonang ya, Boru itu Bang, apa? sebentar dulu Bang saya- Roni, jangan kau langsung kasih Nah, pesan. sebentar dulu, saya ngomong dulu. Saya berpesan kepada kalian, Saya kalian tidak mau dengar nonton apa. live-nya itu, maaf ya, kita bukan kesampingan kemana-mana ya. Ya. Bersama sih kayak si Juma, Jong lah aku bilang ya. Si Arif baru Donditan, siapa itu? Pindah dari keyakinan sebelumnya jadi menjelek-jelekkan ke agama yang sebelumnya. Padahal belum Sekarang tentu agama yang kau anut Tanya, sekarang sebentar. itu yang Sebentar, menyelamatkan sabar. kau. Gitu. Sabar. Sekarang saya tanya Roni. Enggak, Sekarang saya tanya dulu kamu. Aduh. Semenjak kamu sebelum pindah keyakinan itu, Kamu kan tadi sudah dikasih kesempatan ngomong, giliran saya dong. Nah, sekarang saya tanya. Katanya saya menjelek-jelekan agama sebelumnya yang dimana saya pernah anut. Yang menjelekan siapa? Yang menuduh siapa? Sabar dulu Bang Roni. Saya itu membaca di dalam Galatia 3 nomor 13, katanya yang digantung pada tiang salib itu dikutuk. Nah, pertanyaan saya, apakah Bang Roni mau punya Tuhan yang terkutuk? Karena kalau di Islam yang terkutuk itu setan, Bang Roni, bukan Tuhan. Apa dia bilang? Kan udah aku bilang kan, dia berfirman dalam hati. Bang Roni, buka mute-nya, termute, mikrofonnya hidupin. Udah dibilang dia Bang mabuk. Roni. Mabuk, masuk sini dia mabuk loh. Perisai buktinya aja, sama kau aja dia gak tahu namamu. nung ame itu porsia mau udah ba, malona udah koni Tuhan dia sudah juru selamat. Kalau Amin. kalau dia juru Salam selamat, kenal lah itu. kalau dia juru Jangan selamat, buru-burukan. kenapa Nah, bisa saya dia tanya dulu diselamatkan? sama kamu. Nggak ada yang selamatin. Di antara semua agama yang punya hukum kasih cuman agama Kristen. Amin. Bahkan musuhnya pun dikasih. Kau nggak Amin. paham. Makanya kalau pindah keyakinan aja ke agama sebelah, pindah saja. Jangan jadi memburukan agama-agama yang sebelumnya. Bang Roni, saya tanya, kalau memang hanya Kristen yang punya ajaran kasih,
Yesus Gak usah itu ngegas, biasa aja ngomongnya. Berbata tuh Hita. Kenapa? Iya, kalau memang Ya, ada kenapa? ajaran kasih di dalam Kristen, Iya, kenapa? Kira-kira, kalau memang ada ajaran kasih di dalam Kristen, membunuh Yesus itu ajaran kasih atau bukan? Yang sekarang saya tanya itu yang membunuh Yesus itu hasutan dari diri manusia sendiri atau hasutan? Nah, sekarang Ini. kalian terima nggak Yesus mati? Saya terima. Seandainya kalau Yesus tidak mati, lebih bagus dia mati atau tidak mati? Oh, itu menjebak pertanyaanmu. Sebentar, saya mau cari. Enggak, berjangan kita ini salah-salah jawab. Saya tahu. Karena saya sudah lama perhatikan live-live itu. Kau memprioritaskan itu agama Yesus mati Enggak, atau sebentar tidak dulu. mati? Tidak mati. Jawab aja. Kau perisai lebih dulu. ini sama agama yang kau Lebih baik tinggalkan Yesus sebelumnya, mati atau tidak tapi mati? kau lebih Jawab. memburukkan. Nggak boleh Jawab, begitu. Bang Roni. Kalau mau meninggalkan Lebih baik Kristen, Yesus Kristen mati aja atau tinggalkan, tidak mati? tapi jangan memburukkan. Ya, Lebih baik. Lebih baik Yesus mati atau tidak percayalah mati? itu ya. Jawab dulu. Saya enggak, Saya saya nggak mungkin saya orang nggak Jawab berdosa. dulu. Bang Roni, lebih baik Tapi- Yesus mati atau tidak mati? Saya Lebih tanya baik. dulu kamu, dia lama Lebih di baik. agamamu yang sekarang yang kau ada nggak juru selamat? Nah, ini saya bilang, ajaran kasih apa ini? Lebih baik Yesus mati atau tidak mati? Karena kalau dia tidak mati, kalian katakan tidak akan ada tertebus dosa kami. Nah, jadi kalian haruskan, wajibkan Yesus mati. Terus mana ajaran kasih yang membunuh Yesus? Bincar, Diam dulu. halo Bincar. Bincar. Halo Kak Nora. Bicar, sebentar dulu, Bang Raja, mute dulu, Bang Raja noise. Biar ku sapa dulu. Halo si Marmata, halo Bicar. Kamu mau naik mau ngapain? Ada yang mau kau sampaikan? Halo si Marmata, open cam. Bincar. Yalah. Halo, Bang si Marmata, open cam. Kalau tidak saya turunkan. Perisai, kau naik lagi nanti. Abang Mata ini Kristen apa Islam? Kristen. Kelihatan kali lah muka-muka pemakan babi. Oi. Kau binatang atau apa kau? Yang kau bilang muka-muka makanan babi. Jangan ditekan ya. Mak, gue bilang kelihatan kali muka-muka makan babi. Abang makan babi enggak? Ya enak kok daging babi. Makanya gue bilang kau makan babi, kenapa mengamuk kau? Kok kali Kenapa kau nggak sadar seolah sekarang ini, ya? babinya kau? Mukamu aja Oi, juga Nora. kayak memang khusus kayak pemakan babi kok. Ada konora siapa kau? Jadi kau nge-lag perisai. Naik lagi. Apa kau bilang Bang Mata? Gak sadar kau? Kenapa nggak sadar? Sadarnya aku nggak menyembah manusia. Dianya. Mana ada aku menyembah manusia? Sekarang Jadi kau begini sembah Bang Mata. Yesus tidak makan babi, kenapa kau makan babi? Karena enaknya babi lah makanya kalian haramkan babi itu. Pantaslah mukamu pun kayak babi ku tengok. Luntai babi. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Dari mana ajaran makan babi? Imamat 11 nomor 6 diharamkan bagi kamu makan babi. Datang si Marmata dimakan juga tai babi. Gara-gara enaknya lah babi itu makanya kalian haramkan yang muslim itu. Ya kan? Nah, sekarang Yesus makan babi nggak? Makan. Di mana tercatat Yesus makan babi? Memang dasar babi doh. Buka Alkitab itu. Di mana Yesus makan babi? Buka Alkitab itu. Enggak usah kau tanya sama aku. Buka Alkitab itu. Kau baca di mana? Orang Yahudi tidak makan babi. Memang kalian dasar memang. Woi. Di
kita lengkap itu. Buka aja. Kenapa kau makan babi? Yesus tidak makan babi. Gara-gara enaknya. Jadi Yesus makan babi. Makan. Orang Yahudi makan babi. Makan itu. Bukan Orang Yesus, Yahudi Muhammad makan- juga dimakan. Gara-gara Orang enaknya. Yahudi makan babi. Bukan Muhammad Kira-kira. itu. Oke. Jadi tainya kau makan juga mata. Enggak, kayak babi sih mata mukanya. Woi, kayak babi muka kau. Kayak babi muka kau mata. Woi, pasang kuping kau. Kau pasang kuping kau kanan kiri, jadilah kau babi. Tapi ku bilang lebih pintar lagi babi daripada kau. Kenapa? Babi tidak menuhankan sama babi, itulah. Babi itu tidak punya akal, tidak menuhankan sesama babi. Kau manusia diberikan akal menuhankan sama manusia. Mana lebih pintar? Babi atau kau? Babi atau kau? Mana lebih pintar? Babi atau kau? Lebih pintar babi daripada kau. Babi nggak punya akal, ya kan? Nggak punya akal. Dia mampu berpikir, ya kayak mana ya? Seandainya aku menuhankan sesama babi, ketika Tuanku berak, wah, aku berdoa, Tuanku lagi berak. Nah, lebih pintar babi, lebih pintar babi daripada kau, kan begitu? Kau manusia diberikan akal, kau diberikan akal, tapi kau nggak pernah berpikir. Kau manusia diberikan akal menuhankan sesama manusia. Monyet tidak menuhankan sama monyet, babi tidak menuhankan sama babi. Kau manusia menuhankan sama manusia. Berarti siapa? Kau yang nggak punya akal, makanya kau sebut babi. Nah, lebih pintar lagi babi daripada kau. Lebih pintar babi daripada kau. Kau lah babi. Lebih pintar lagi babi daripada kau, ya kan? Makanya kau makan pula yang pintar, jadilah kau bodoh. Bodohlah kau. Babi itu pintar. Jadi itulah dia. Jadi teman-teman ya, inilah artinya babi tidak menuhankan sesama babi. Babi tidak memiliki akal tapi mampu dia berpikir. Babi tidak punya perasaan tapi mampu dia untuk merasakan kesadaran. Dia mampu punya kesadaran tidak menuhankan sama babi, karena dia sadar kalau kutuhankan sama babi, Tuhanku kawin, aku juga kawin. Tuhanku berak, aku juga berak. Bah, untuk apa? Sama aja ya kan? Nah, jadi teman-teman biar tahu ya, lebih pintar lagi monyet daripada si Atta ini, lebih pintar lagi babi daripada dia ini, lebih bermanfaat lagi monyet ya daripada siapa ini, Cibur Junta ini, ya kan? Ya kan, benar kak? Nah, udah jelas kok kan? Lebih manfaat, paham? Nah, itu dia. Lebih manfaat. Karena apa? Karena kau yang diberikan akal nggak mampu kau berpikir. Akal itu untuk berpikir ya, untuk tidak sadar nggak kau? Kalau kau Tuhan kau sama-sama manusia, kau bayang nggak? Ketika Tuhan kau lagi berak, kau berdoa, Tuhan, aku memohon ampunan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kau berak, keras sekali taiku nih katanya. Katanya coba, kau bayangkan, kau bayangkan itu. Loh, dia manusia loh, sama loh seperti kalian. Dia makan ikan goreng, otomatis pasti berak, ya kan? Nah, itu pasti sama. Kebayang nggak kau ketika kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu memohon ampun. Aduh, iya, udah aku terima doa kau. Tapi keras sekali taiku nih dari makan salak aku. Katanya coba, coba itu. Nah, itu dia. Itu. Blender on cam dong. Biar fair on cam. Kacamata kau nih merek Berani Oten nggak? ini. Kata mata kau merek Oten ya. Merek Oten kacamata kau tuh. lah, berani Merek Oten nggak? kacamata kau. Kacamata kau merek Oten. Masa menghujat di balik tirai? Loh, aku menghujat. On cam. Enggak, aku menghujat. On Coba kasih cam dulu. lah, Blender. Coba kasih tahu dulu aku perisai. Aku menghujat. Coba kasih tahu Nggak dulu. tahu. Jadi kau bilang aku Sebentar dulu, menghujat. sebentar perisai. Aku sapa dulu yang baru masuk ini. Dia kalau Islam saya turunkan. Saya Gitu nggak mau. enaknya daging babi. Sip Majoho. Yang enak daging babi. Sip Majoho. Mana Halo, blender? Kang Mas. Nora. Apa? Sebentar dulu Nora. perisai. Blender Sebentar dulu, mana, blender? kamu baru masuk. Iya. Blender Oke, mana? Mas, oke. agama apa Kang Mas? Agamamu. Jangan Blender kau mana bisa agama tuh? orang. Dulu. Ini si Roja Nona Mang Tahe. Sip Majoho Badami. Kang Mas, agama apa Kang Mas? Agama apa itu urusan saya. Kau diam. Ini di sini naik untuk diskusi Bang, bukan untuk mau berak. Apa mau berak juga? Kau agama apa ditanya kok? Coba
buka kamera, ku tengok dulu bentuk hidung kau. Hidungku sama juga hidungmu. Ya bukalah, mana tahu hidung babi pula hidung. Mata hidungmu kayak kambing juga kau. Iya nggak apa-apa, coba aku di sini harus open cam, kalau tidak saya turunkan kau. Kau itu suruh blender on cam dulu. Suka-suka aku lah menyuruh dia atau tidak, apa urusan kau? Nggak fair lah gitu, Kak Nora. Di sini room saya, suka-suka Nggak aku lah. fair lah gitu. Kalau kau mau diskusi atau mau turun? Ya, oke Saya mau lah. diskusi, kenapa turun? Nah, yang diskusi kan Oke. hostnya Kang Mas, kau mau diskusi open cam, kalau tidak turun kau. Bang. Suruh blender on cam dulu, baru kita bisa on Oke, cam. sudah tap dah bang. Iya, nggak fair lah gitu. Aku belum bisa, kau tengok pengikutku berapa masih belum bisa on cam, tengoklah berapa pengikutku. Tahu? Dorong cash Belum dah bisa bang. on cam. Udahlah blender, jangan banyak banyak Loh, premi. mana akunku kena banned. Itu tengoklah pengikutku berapa masih. On cam lah. Nggak biar bisa, fair. Longor. Nggak bisa, tengoklah. Bisa buka nggak? masa di balik tirai begitu. Ah, kau mau ngapain kau? Nanti kau cipok aku. On cam. Nggak, kau diskusi di mana aku menghujatnya? Di mana aku menghujatnya? Coba kau kasih tahu dulu. On cam. Ah, banyak kali cerita kau. Kacamata kau merek Oten aja muak aku nengoknya. Udah, di mana aku menghujatnya? On Di cam mana? lah blender. Nggak, di mana? On Kau cam. usah komen. Di mana aku menghujatnya? Kau on cam. Di mana aku menghujatnya? Di mana? Coba. Kau kasih tahu aku di mana menghujatnya? Kasih dulu. Di mana aku menghujat? Rogang, agama apa Rogang? Rogang, agama apa Rogang? Tolonglah jangan dibisukan. Agama Islam itu. Sabarlah dulu. Islam itu. Islam. Kenapa bang? Agama Islam. Yang naik Kristen dulu ya bang. Oh ya, enggak orang. Yang naik Kristen dulu, sebentar. Ya, panas semua Ten. Kok panas kalian di bawah semua? Tengok tuh muka petak muka siapa nih? Tuh muka petak mukanya. Aduh, petak mukanya. Oke. Gogon dan Erik, agama apa bang? Muslim. Sorry, assalamualaikum, minta maaf, saya terkasih turun saja. Assalamualaikum. Oke. Ya bang Gogon, kita utamakan apa dulu? Yang Kristen ya? Yang Kristen yang naik, jangan yang Islam. Yang Islam ngapain? Kita mau tahlilan. Si Marmata ini mukanya petak teman-teman ya. Petak muka si Marmata nih ya. Petak. Bisu-bisukan aku, jangan dibisu-bisukan. Ya sabarlah dulu, berjong. Ini kalau pemakan babi, nafsunya kuat kali. Halo ayo. Si Majo. Jangan dibisukan. Sebentarlah dulu kok si Marmata. Halo ayo. Halo Lele. Ayo. Selamat malam. Ya agama apa bang? Kebetulan saya Kristen. Oh, secara kebetulan abang Kristen. Halo. Iya. Ya, sebentar. Halo user, ini jijik kali aku nengok semua makan yang dibesarkan, muka juga udah kayak apa. Halo user. Nah, Siapa Joho si Marmata. Bentar free sama doubling. Ya Bang Le, halo Bang Le. Bang Li, Kristen dari Ya, Kristen gimana? apa? Katolik, Protestan? Awalnya saya Kristen Injili, kemudian berjalannya waktu saya ke Kristen karismatik. Oh, ke karismatik ya. Oke. Apalah? Halo apa? Ya. Tadi saya mendengar, ya. Dulu, Bang. Tadi saya Oke, mendengar sebenarnya tentang makanan yang saya juga Ya. mau kasih pemahaman saya sebagai Kristen. Ya. Tadi membahas tentang haram halal, kenapa Yesus tidak makan. Sepemahaman Ya. saya, Yesus tidak memakan daging babi.
Karena memang sebelum dia mati itu namanya kan ada perjanjian lama. Setelah dia disalib selesai semua. Setelah selesai keluarlah Rasul Paulus yang dipilih langsung oleh Yesus. Oke. Menggenapi maksudnya di situ baru daging babi halal dan tidak dengar dulu, saya belum selesai. Dengarkan dulu. Nah, jadi daging babi kenapa boleh dimakan? Karena yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan manusia. Tidak menajiskan manusia. Seperti itu. Ada yang mau dibantah? Tercatat di dalam mana? Ada yang mau dibantah? Tercatat di dalam mana? Saya hanya mengingat yang jelas. Di Alkitab ada. Saya cari dulu ya. Sebentar, saya cari. Mudah saja mencari ayat-ayat itu di Google sebenarnya. Yang jelas bunyinya memang situ. Babi sesuatu yang dimakan tidak membatasi orang bisa masuk surga. Dan tidak ada hal yang haram sebenarnya selagi kita doakan. Bang data. Jadi apa yang mau ditanya? Mau Ya, tertulis di mana? Mau pasal saya cari ya sebentar ya. Terus menghalalkan semua makanan tunggu. di mana? Gitu loh. Parah. Tai pun juga halal jadi sama kalian. Tidak ada lagi yang diharamkan. Asalkan didoakan. Tai pun juga bisa didoakan. Tengok si Marmata itu. Kalau udah habis daging babi, giginya semua, tainya pun dimakan ya. Tainya pun dimakan. Aduh. Dia ekornya makan nih, makan ekor aja dia ekor. Kau pun kemakan Matius 15 ayat 11. Oke. Dengar dulu. Tadi kan nanya ayat, saya bukakan ayatnya. Matius 15 ayat 11. Enggak. Sebentar lu akaleku. Aku mau tanya lu, sesuci apa sih agama muslim itu? Si Majoloho Babami. Matius Coba 15. yang lain ditutup saja yang lain. Ayat 11. Yang lain ditutup saja, bicara dua arah supaya kita efektif. Saya juga mau memberi pencerahan kepada kawan-kawan saya yang Kristen. Saya yakin 80-90%. Saya dengan blender yang Islam. Dengar dulu. Saya cuma Iya. semua. Bilang sama si Dengar dulu. Roni. Sebentar dulu. Si Marmata pun juga buka mute. Dengar dulu. Nih, Roni. dihalalkan. Saya sedih. Nggak boleh kayak gitu. Saya sedih. Saya menghargai. Saya belum kasih ngomong. Tepat dulu. Jaringan Saya kau tuh. sedih jika orang Nih Kristen ini. Kamu nge-lag loh Bang. Kamu nge-lag. Bang Li, kamu nge-lag. Makanya delay Gini kalau Oke, orang sudah gini udah kena dalam apanya, like lah apalah. Nih, Roni di dokon sip majolo babami. Kunci jolo babam kunci. Jangan lantam kali Nora, jangan kau sit babami masih. Sip majolo babami, babam. Lihat tuh babam. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 15. Kalau muslim aja atau pindah-pindah agama aja. Terus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus. Yang mananya? Oi Nora, agamamu. Si majolo babami. Sip, kuki makmu. Jangan kau rusi agama orang. Si majolo babami. Berapa Bang Li? Semar mata, bujang, gak usah kok kayak gitu mulutmu. Pergi mak. 11. Katanya 16. Gimana nya? Ongkem kau, apa blender? Buka kau petak bersegi aja ada cerita kau. Dengar Ongkem dan kau blender. janganlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Udahlah Nora, agamamu aja. Memanglah. Udahlah agamamu, jangan kau urus agama orang.
Kau Agamamu tengok. urus. Agamamu urus agamamu. Jangan kau urusi agama orang. Kau aku cari koin kau, tapi jangan kau urus agama orang, oke? Hah? Agamamu, agama kami, agama. Jangan kau curi Tuhan kami, maling. Jangan kau curi, kalau nggak mau dibahas agama kau, jangan kau pakai nama Tuhan kami. Woi, Paham kau? Jangan kau duluan pindah agama. nabi kami. Mana? Duluan agama. Jangan kau pindah nabi kami. Cerita kau. Oke. Bang, Abang Le tengok ya, saya open Apalagi cam yang ya. mau Saya dibahas? besarkan. Ya kan, sebentar Bang. Iya, apalagi yang mau dibahas? Sebenarnya sedikit ya sebelum ya silakan. 15 ya. Nomor 15 tadi kan? 11. 15 ayat 11 itu. Camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, bukan mengharamkan. Najis Tak lah dengan agama Kristen yang dibahas. diam dulu lah Roni, namanya juga orang diskusi. Kau masuk ke rumah Edis Diskusi membahas apa? santai. Bukan, si Roni ini saudara Kristenmu loh. Dari tadi yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Pertanyaan saya, ini Yesus menceritakan makanan atau bukan? Ya makanan itu. Sebutkan makanan yang dinajiskan. Makanan. Ya, sebutkan makanan yang dinajiskan. Selain babi, sebenarnya Babi segala dinajiskan hewan apa? yang berkuku belah. Kita buka ya. Dengar dulu. Sebentar Bang. Najis, Kita tuh kalau najis dengan haram. Bang, dengarkan dulu. Makanya kalau Ya. baca Bible itu juga jangan separuh-separuh. Ini ya, baca ya. Juga kelinci karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu Bang bagimu. blender ini on cam lah bang. Masa cuma abang aja nggak on cam? Oh, memanglah. Kan udah aku bilang. Udah, Nah, Udah. demikian Udah. juga babi hutan. udah. Karena It- memang berkuku belah ya. Aduh. Ini mau diskusi atau apa sih ini? Bisa Ya, saya itu sudah lanjutkan? sering saya baca. Jadi saya mau Nah, silahkan. pertanyaan Dari tadi saya, itu ngomongnya terpotong. bukan terpotong, jaringan kau yang tidak baik. Nah, sekarang nih saya tanya. Itu ada jawab. Ini perintah. Itu ada jawabannya Allah semua Akbar. kecil itu. Apa? Coba. Makanya Bang, Iya, kalau kenapa punya ayat itu? kalau mau pakai paket, jangan beli yang 3 giga Bang. Kau nge-lag Bang, makanya delay. Biarkan dulu saya menjelaskan. Kau ngambil di poin Nge-lag. 11. Saya tanya. Aduh, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ini menceritakan apa? Makanya kalau baca itu cerna baik-baik. Ini apa dikatakanlah? Nah, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal ini menceritakan apa? Adat istiadat dan perintah. Kemudian datanglah dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Terus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang. Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, ini menceritakan apa? Orang ini adat istiadat, mereka kalau makan tidak mencuci tangan, tangannya itu najis. Tangannya yang najis. Nah, ini dengarkan ini ya. Nih. Nah, nih. Dengarkan ini. Itu umum. Loh, itu umum. Umum itu. Ini sekarang saya tanya. Tidak di hanya sini tangan, sebentar. tidak hanya Di tangan sini- yang najis. Sebentar. Di sini menceritakan tentang makanan Maksudnya? atau tentang membasuh tangan?
tentang membasuh tangan, esensinya sesuatu yang masuk ke mulut. Masuk ke mulut tidak menajiskan orang. Berarti Udah. adat istiadat Yahudi kalau tidak mencuci tangan, mereka mengatakan tangan itu najis. Jadi sehingga makanan Haram. itu pun juga terkena najis. Iya, najis. Makanya saya kata ya, makanya segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak membuat orang najis. Diperbaharuilah hukum Yahudi yang kuno itu. Kuno. Siapa yang Makanya memperbarui? hukum Yahudi bunuh, Siapa yang boleh bunuh orang. memperbarui? Dengar dulu. Siapa yang Yesus memperbarui? Kristus. Yesus Kristus. Di mana Yesus Yesus memperbarui hukum Kristus Taurat? melalui pewahyuan. Di mana Yesus memperbarui Rohnya hukum Mas, Taurat? dengar. Di mana Yesus memperbarui hukum Taurat? Rohnya. Di mana rohnya memperbarui Rohnya hukum turun ke Taurat? bumi menunjuk manusia dan manusia Di itu mana Yesus berkata, memperbarui hukum kata Taurat? manusia itulah yang dicatat di Injil. Di mana Yesus memperbarui hukum Sampean Taurat? tidak bisa mencerna ini. Di mana Yesus Dalam memperbarui Injil. hukum Taurat? Dalam Injil. Di mana? Di mana? Dalam Injil. Dalam Di mana? Injil. Di mana? Dalam tertulis? Injil. Di mana tertulis? Seluruh yang tertulis di dalam Injil itu genapan hukum Taurat. Hukum Taurat itu nyawa ganti nyawa. Hukum Taurat itu mata ganti mata. Tetapi setelah Yesus mati, dia menyempurnakan hukum yang kurang ajar itu. Itu kurang ajar. Kalau itu tidak diperbaharui, manusia saling Hukum membunuh. Taurat kurang ajar kau bilang. Hukum Taurat kurang ajar. Hukum bunuh membunuh itu hukum tidak memiliki kasih. Hukum Taurat itu kurang ajar. Digenapkan. Sebenarnya sampean harus tersinggung. Harusnya sampean harus tersinggung. Itu kitab saya hormati. Tetapi itu kalimat saya menggunakan kalimat-kalimat yang mendalam supaya sampean memahami. Karena saya lihat sampean di sini tidak ada kasih. Sampean penuh kebencian, kepahitan. Di batin sampean ini kepahitan. Diam, ini Yesus yang ngomong. Kepahitan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota Saya atau sepakat satu dengan pasal itu. Saya tidak sepakat akan dengan pasal itu. ditiadakan dari hukum Saya Taurat sepakat sebelum dengan semua pasal ini itu. terjadi. Pertanyaan saya. Saya sepakat. Saat saya sepakat, tidak Saya, perlu dibahas lagi. Jangan membunuh Yesus. Membunuh Yesus boleh tidak? Membunuh Yesus boleh tidak? Menampar Yesus boleh tidak? Mencambuk Yesus boleh tidak? Mentelanjangi Yesus boleh tidak? Memang anjing kalian semua. Tuhan Yesus. Jangan jangan melemparkan barang kudus kepada anjing kayak kalian. Jangan memberikan mutiara kepada babi kayak kalian. Bisa pula katanya anjing hukum Taurat itu. Memang babi kalian. Penyembah manusia yang terkutuk. Kenapa panas kau, Kak Nora? Aku tanya sama kau, ketika dia mengatakan hukum Taurat itu adalah hukum yang biadab, bagaimana? Kau terima? Hah, pusing kau kan? Bukan, cuma yang dirobanya. Saya sama Itu kau. kan dirobah. Peraturan itu dirobah. Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Ya, itulah Tuhan Yesus. Lah sekarang begini, yang merubah Tuhan Yesus biar tidak ada lagi katanya mata diganti mata, nyawa diganti nyawa. Pertanyaan saya, Yesus mati di kayu salib itu dibenarkan apa tidak membunuh dia? Dibenarkan tidak? Kalian bilang katanya hukum kasih, Yesus ngajarkan hukum kasih. Buktinya waktu Yesus ditangkap semua muridnya kabur. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri.
Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.